Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kembali Ibu ucapkan di pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas atau melanjutkan bab 5 yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Yakni mungkin adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu adalah setelah pembelajaran siswa mampu memahami kaidah-kaidah atau unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam menyusun teks negosiasi. Kemudian yang kedua, siswa nanti mampu menyusun sebuah teks negosiasi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, seperti biasa, jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Pembelajaran daring kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Baiklah anak-anak, kita lanjut saja. Materi bab 5 di materi kedua itu adalah kaidah kebahasaan dalam menyusun teks negosiasi. Nah, jadi ini materi lanjutan dari materi minggu lalu ya, yakni 5.4, materinya adalah kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Apa saja kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun sebuah teks negosiasi? Yang pertama, itu ada menggunakan bahasa persuasif. Nah, bahasa persuasif ini kalian sudah sering temukan atau sudah sering kalian dengar, baik itu dalam materi yang sebelum-sebelumnya, yakni bahasa yang mengandung makna membujuk, mengajak, dan menarik perhatian. Jadi di sini adalah yang namanya penjual itu pasti sering menggunakan atau menguraikan kalimat-kalimat membujuk atau mengajak, menarik perhatian pembeli gitu. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat yang memiliki sebuah pernyataan yang memberikan informasi, sudah jelas. Jadi yang namanya dalam teks negosiasi antara penjual atau pembeli, yakni melakukan interaksi, pasti harus menguraikan yang namanya kalimat deklaratif, yaitu memberikan informasi atau pernyataan. Oh, harga beras tahun ini meningkat atau naik lagi berapa persen, itu merupakan informasi atau pernyataan deklaratif istilah lainnya. Kemudian yang ketiga, kaidah bahasa dalam menyusun teks negosiasi, bahasa yang sopan. Sudah jelas ini ya, menggunakan bahasa yang sopan yakni terjadi komunikasi yang baik. Jadi jika sudah menggunakan bahasa yang sopan, pasti komunikasi antara pada saat melaksanakan interaksi antara penjual dan pembeli itu pasti berjalan dengan lancar dan mudah dipahami sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti itu. Kemudian yang keempat, next. Nah, menggunakan konjungsi atau kata penghubung ya. Kata penghubung yang biasa digunakan untuk melakukan negosiasi adalah kalau begitu, meskipun, walaupun. Itu yang tiga. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang digunakan akan memudahkan lawan bicara mengetahui dan memahami gagasan yang dikemukakan. Di sini maksudnya kalimat efektif sudah Ibu jelaskan. Kalimat yang singkat, jelas, padat sehingga mudah dipahami. Jadi tidak usah bertele-tele gitu. Jadi to the point aja, kemudian singkat, jelas, dan padat, itu namanya kalimat efektif. Kemudian yang keenam, menggunakan kata pronomina. Nah, jadi kalian juga ada sering dengar ini pronomina, yaitu kata ganti. Kata pronomina atau istilah lainnya adalah kata ganti yang bisa digunakan dalam melakukan kegiatan negosiasi adalah saya, kami, Anda. Itu yang tiga. Semoga kerjasama kami berjalan lancar. Seperti itu. Jadi ada konjungsi, kalimat efektif, kemudian ada tadi persuasif, deklaratif, dan kata pronomina. Kita lanjut. Nah, di sini
Ibu sengaja memberikan contoh teks negosiasi agar kalian lebih memahami, karena siapa tahu di benak kalian itu, oh, teks negosiasi itu adalah sebuah teks di mana di dalamnya itu mengandung kegiatan atau aktivitas interaksi antara penjual dan pembeli, selesai gitu. Jadi ini contohnya. Nah, kalau masalah struktur itu kan sudah minggu yang lalu ya kita bahas. Jadi di sini contoh teks negosiasi dengan judul Batik Intan. Nah, jika misalnya kalian ingin membaca berulang-ulang, itu bisa cari di buku paket, bisa minjem buku paketnya di perpustakaan, boleh, silahkan cari teks negosiasi yang berjudul Batik Intan. Sebulan sebelum Lebaran tiba, saya datang ke toko Batik Intan di Jalan Kalakijo, nomor 44 Depok, Sleman untuk menemui Mbak Erlin, pemilik toko. Saya ingin melihat motif-motif terbaru yang diproduksi dan akan memberi beberapa potong untuk keluarga di Jepara. Nah, dialog sudah mulai. Jadi contoh teks negosiasi yang Ibu buat ini adalah berupa dialog, ya, berarti antara penjual dan pembeli. Jadi di sini nanti akan ada interaksi negosiasi, itu negosiasi. Apa yang ditawar yaitu adalah sebuah kain, sudah pasti ya. Nah, kita awali dengan Pak Sarpam. Selamat siang Pak. Siang Mas. Ada yang bisa kami bantu Pak? Mbak Erlin ada. Mbak Erlin ada. Saya ada perlu. Ada. Silahkan masuk Pak. Saya akan hubungi resepsionis dulu. Kita lanjut. Erlin, selamat siang Mas, apa kabar? Mau pesan lagi atau mau ukur baju? Mau lihat motif dan beli beberapa potong, Mbak? Ada yang baru? Ada, ini saya tunjukkan motif daun waru terbaru dan eksklusif. Jangan yang eksklusif, Mbak. Saya ingin yang sedang-sedang aja, tetapi terkesan mewah. Kemudian Mbak Erlinnya menjawab, kalau itu yang diinginkan, pakai saja motif gunung kelir sederhana, tetapi pancaran warnanya sangat hidup karena memakai pewarna sintetis. Cocok untuk orang tua dan anak muda. Ada warna biru dan hijau. Kemudian saya menjawab, wah, coba yang warna biru Mbak, berapa harga per potongnya? Nah, dari sini nih, dari kalimat, wah, coba yang warna biru Mbak, berapa harga per potongnya? Di sini sudah mulai yang namanya memulai yang namanya negosiasi, sudah mulai menawar ini ya, mulai dari menanyakan harga. Kemudian pemilik kain atau toko Mbak Erlin menjawab, untuk new customer saya pasang 250.000 per potong. Kalau untuk Mas saya beri potongan 15%, jadi jatuhnya 212.500 rupiah, 500.000 rupiah. Nah, sekarang kita lanjut, apakah melakukan negosiasi? Wah, mahal juga ya. Saya akan beli selusin untuk keluarga di Jepara, Mbak. Dikurangi lagi ya, jadi 200.000 saja. Kan saya belinya banyak. Nah, di sini sudah mulai melakukan negosiasi yang dari awalnya 212 ya. Jadi di sini ditawar itu menjadi 200.000 saja. Kemudian yang pemilik toko atau Mbak Erlinnya, belum bisa Mas, motif ini walau murah, saya produksi terbatas sehingga sama saja dengan produksi eksklusif, dijamin tidak ada lagi yang sama dengan motif itu Mas. Nah, saya benar, meyakinkan lagi gitu. Saya menjaga komitmen dan kualitas Mas. Ya sudahlah, saya ambil 10 saja, kalau tidak boleh 200.000. Nah, itu dalam artian trik seorang pembeli gitu, trik seorang pembeli. Jadi ditawarkan semua, tapi dia hanya membeli 10 gitu dengan kalau tidak dikasih nilai, mohon maaf kalau tidak dikasih harga 200.000. Kemudian kita lanjut, apakah yang dijawab oleh pemilik toko? Nah, ini yang pemilik toko. Atau ambil saja sisa produknya, Mas. Ini masih ada 20 potong. Harga 200.000 boleh, asal ambil semua sisanya. Bagaimana? Ada penawaran lagi ya. Baik Mbak, deal ya. Saya habiskan, saya ambil semuanya. Baik, segera kami kemas. Semoga terkesan dengan motif ini. Saya terima kasih. Nah, jadi di sini contoh sebuah teks negosiasi yang berjudul kain
kain batik tadi ya. Jadi di sini ada antara penjual dan pembeli, yaitu pembelinya itu adalah siapa tadi? Soliman. Kemudian yang pemilik toko atau penjualnya itu adalah Mbak Erlin. Jadi di sini mereka berdua melakukan sebuah interaksi dan negosiasi gitu atau tawar menawar sebuah barang atau jasa gitu. Jadi di sini sudah terlihat dalam contoh sudah ada kalimat atau dialog yang memang menyatakan negosiasi atau tawar-menawar dan pada akhirnya kesepakatan bersama gitu. Jadi pada intinya sudah deal antara keinginan pembeli dan keinginan penjual gitu. Jadi deal, kemudian terjadi pembelian dan akhirnya ditutup yaitu dengan baik segera kami kemas, semoga terkesan dengan motif ini. Terima kasih, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kalian Ibu berikan berupa tugas, di mana tugasnya itu memang mengenai teks negosiasi. Jadi bekal kalian itu adalah untuk hari ini fokus kepada kaidah bahasa dalam penyusunan teks negosiasi. Ada yang namanya kalimat persuasif. Jadi persuasif itu ayolah, marilah gitu. Misalnya membujuk, jadi menarik perhatian atau mengajak orang-orang untuk membeli produk atau jasa yang kalian jual, seperti itu. Kemudian ada juga kalimat efektif di mana pada saat menjelaskan suatu barang atau jasa yang kalian jual itu menggunakan bahasa yang memang tidak bertele-tele, singkat, jelas, dan padat, seperti itu. Kemudian ada juga konjungsi, walaupun, meskipun, seperti itu. Masih banyak lagi kaidah-kaidah bahasa dan juga sudah Ibu berikan contoh. Nah, dari kalian misalnya ada yang bertanya, Ibu, apakah teks negosiasi itu hanya berupa dialog gitu? Tidak, bukan hanya berupa dialog saja. Ada juga teks negosiasi itu ada juga yang berupa surat, jadi ada surat penawaran, sama halnya seperti surat resmi, jadi ada alamat tokonya, kemudian siapa yang akan dikirim. Jadi yang jelas isinya itu ada tawar-menawar jasa atau barang, seperti itu. Pada intinya nanti teks yang kalian buat itu bebas, baik itu berupa dialog, baik itu berupa uraian, bahkan berupa surat. Pada intinya di dalam isi uraian tulisan kalian itu ada yang namanya aktivitas atau interaksi antara penjual dan pembeli dan akhirnya melakukan sebuah negosiasi atau tawar-menawar demi kesepakatan dan tujuan bersama. Itu aja. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu tutup sampai di sini. Seperti biasa, sebagai penutup itu Ibu selalu berbagi goresan tangan. Tidak ada yang sia-sia selama Anda berjuang. Jadi mulai sekarang berjuanglah karena masih generasi muda, kreatiflah atau produktiflah. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om. Dadah, sarang